Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin menyambungkan video sebelumnya, dimana di aplikasi Masuk adalah aplikasi yang terintegrasi dengan akun Simpatika atau website Simpatika. Nah, saat kali ini saya ingin memperkenalkan tampilan dari akun Masuk itu sendiri melalui login di Simpatika admin instansi, atau yang di sini adalah sebenarnya kepala sekolah. Nah, karena saya sebagai operator yang ditunjuk untuk mengelola dan memanajemen, saya bisa mengakses akun admin atau operator ini atas ketentuan dari kepala sekolah MTS Negeri 6 Jakarta. Dan inilah tampilannya, yuk kita simak bersama-sama. Oke, kita sudah berada di tampilan depan website simpatika.kemenak.go.id. Kita akan masuk dengan login admin. Oke, untuk penampilan dari absen itu sendiri berada di menu sekolah bagian absen, dimana sebelum kita terintegrasi dengan Masuk MASOOK, tidak ada tampilan di bagian tengah ini, di bagian ini. Sebelum kita mengakses, belum ada. Setelah kita mendapatkan token dari operator Kanwil, kita baru bisa mengaktifkan, kemudian mensinkronkan Simpatika dan juga Masuk. Oke, ini tampilannya seperti ini ya. Karena ini masih uji coba, memang masih banyak fitur-fitur yang terkunci yang belum bisa saya akses secara utuh. Namun di kesempatan kali ini saya hanya ingin menunjukkan fitur atau dashboard yang ada di simmasuk.id. Jadi saya login menggunakan browser, tidak menggunakan aplikasi. Kalau saya menggunakan aplikasi, fiturnya masih terbatas banget, tidak bisa diotak-atik, tidak bisa diklik sana sini. Tampilannya benar-benar masih sederhana. Jadi saya mencoba masuk dengan browser dan tampilannya jauh berbeda seperti di aplikasi Android. Oke, ini tampilannya. Di dalam instansi MTS Negeri 6 Jakarta terdapat 82 anggota, di mana di dalamnya masih include kepala TU dan juga satu orang guru yang sudah pensiun. Tapi di sini saya belum saya proses mutasi pensiun, jadi jumlahnya masih 82. Kemudian di handphone ini juga perangkat instansi sudah saya install, yang di video sebelumnya saya jelaskan ada aplikasi hijau yang berwarna hijau backgroundnya, itu adalah perangkat instansi dan terdata di sini. Kemudian ada rekapitulasi juga, sudah verifikasi wajah. 34 dari 82 anggota di instansi MTS Negeri 6 Jakarta, baru 34 anggota yang melakukan verifikasi wajah, dan masih ada 48 anggota yang belum memverifikasi wajah. Mungkin karena kesibukan PJJ, mungkin belum sempat tuh. Dan juga ini masih orientasinya sosialisasi dan juga uji coba. Kemudian di bawahnya lagi ada perangkat yang saya gunakan sebagai akun instansi, yaitu Xiaomi Redmi Note 8, yaitu handphone saya sendiri. Kemudian di sini juga ada perangkat instansi 100% digunakan aktif. Kemudian ada jenis kelamin yang sudah melakukan verifikasi wajah, itu presentasinya adalah 52 laki perempuan dan 47,5 itu laki-laki. Dan ini tampilan di dashboard paling depan, paling atas atau paling depan. Kemudian kita berpindah ke profil dan konfigurasi. Beberapa hari yang lalu saya mencoba mempelajari dan mencoba merubah apakah fitur-fitur ini bisa dirubah, dan ternyata fitur ini belum bisa dirubah. Yang diantaranya di sini ada settingan dan juga sebuah logo dari seperti pensil, sebuah tanda, itu sebenarnya bisa ubah atau mengedit. Namun untuk di saat ini belum bisa, kita sebagai instansi belum bisa mengedit. Mungkin nantinya di sana diedit sama operator kota atau juga operator Kanwil atau admin Kanwil. Foto sudah saya upload, foto profil dengan visi misi yang ada di MTS Negeri 6 Jakarta, dan ini adalah kode-kode verifikasi dan lain sebagainya. Kemudian ada kontak. Nah, saya berencana sebenarnya ingin menambahkan kontak karena di dalam kontak ini masih kosong, masih belum terisi, dan saya ingin mencoba memasukkan, tapi ternyata untuk saat ini belum bisa. Dan ini saya sedang mencoba mencet dari tadi. Kemudian ada informasi tambahan juga sama, tidak bisa. Kemudian ada konfigurasi organisasi. Nah, ini sebenarnya nih, kalau yang konfigurasi organisasi ini bisa dirubah, bisa diedit. Untuk sementara ini present menggunakan penjadwalan masuk tidak, ini default dari operator pusat. Kemudian presentasi 2 kali masuk dan keluar belum bisa, tapi bisa dijadikan 2 kali.
Jadi nantinya akan ada absensi 2 kali seperti halnya yang sudah berlangsung saat ini melalui manual menggunakan foto. Bagi yang guru tidak bekerja di kantor atau work from home, dia menggunakan foto dan timestamp. Kemudian di sini juga ada aktifkan pencarian identitas menggunakan QR code. Jadi barcode, sejenis barcode, nantinya akan bisa dilihat, dicari ID kita melalui barcode. Kemudian konfigurasi yang bawahnya lagi, konfigurasi perangkat pengguna, yaitu presentasi perangkat pengguna bisa dan saat ini sudah berlangsung yang saya bilang di aplikasi di video sebelumnya yaitu aplikasi yang berwarna putih. Jadi ini settingnya bisa. Kemudian gunakan lokasi presentasi. Saat ini tidak, saya nggak tahu nanti akan dijadikan iya atau tidak, saya nggak tahu, tapi kita lihat aja perkembangannya. Kemudian perekaman wajah jarak jauh menggunakan perangkat pengguna. Jadi saat ini diakses untuk mencoba absen menggunakan perangkat anggota instansi MTS Negeri 6 Jakarta masing-masing dengan handphone Android. Untuk sementara ini masih belum bisa gadget iPhone. Di bawahnya ada lokasi presentasi dan bisa ditambahkan lokasi, tambah lokasi. Nah, ini entah apakah operator sekolah yang merubah, menambahkan, atau operator Kanwil. Kita masih menunggu konfirmasi dari operator Kanwil. Di dashboard selanjutnya atau di menu selanjutnya ada presensi swafoto. Presensi swafoto ini tampilannya masih kosong seperti ini. Dia masih kosong. Kita coba swap berdasarkan nama. Oke, fitur masuk ini belum sepenuhnya kompatibel dengan handphone. Jadi memang tampilannya memang agak berbeda dengan tampilan di PC atau laptop. Oke, kemudian di dashboard selanjutnya atau di menu selanjutnya ada riwayat kehadiran. Di riwayat kehadiran di sini sudah ada beberapa yang tadi saya sebutkan, sekitar 34 kalau nggak salah tadi, yang sudah melakukan verifikasi. Jadi yang sudah men-scan wajah atau swafoto, dan ini adalah rekapannya. Short ini adalah hari ini, yaitu hari Rabu tanggal 4 bulan 11 2020. Terakhir Bu Siti Nuria di pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian di bawahnya masih juga Bu Siti Nuria, mungkin dia mencoba-coba. Di bawahnya lagi ada Pak Abdul Haris, ada saya sendiri, ada Sailudin, ada Kusdiono, ada Supatmini, Johan, dan lain sebagainya. Semuanya terekap di sini. Kemudian ini adalah ada tampilan halaman 2-nya juga. Jadi ini masih hari Rabu. Ini hari Rabu semua masih hari Rabu. Di halaman 3-nya apakah Selasa. Jadi di dashboard ini semua guru yang melakukan swafoto, scan wajah, semuanya terekap. Yang berulang-ulang kali pun semuanya terekap. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali, semuanya terekap. Walaupun yang saya bilang mungkin loadingnya tidak begitu cepat, masih tidak begitu cepat. Jadi terekam dari yang pertama kali melakukan swafoto sampai yang berkali-kali terakhir kalinya. Nah, terlihat tadi ada Bu Siti Nuria 2 kali melakukan swafoto. Kemudian di kelola instansi dashboard ini adalah jam kerja. Oke, kemarin saya belum membuat jadwal. Tadi pagi saya sudah membuat jadwal jam kerja, yaitu label guru dengan jam kerja di sini ada. Oh, ini hanya statusnya saja yang saya buat, yaitu label jam kerja guru, tipe jam jadwal reguler, mulai berlaku 2 November, akhir berlaku 31 Desember. Dan ini bisa dirubah. Kemudian bisa di-set ulang, bisa disinkronkan ke grup. Jadi di web ini juga ada pengelompokan antara guru dan juga TU, mana jadwalnya pun berbeda berdasarkan SK apa ya itu. Jadi untuk guru masuk jam 6.30, kemudian untuk tenaga struktural atau TU itu masuk di jam setengah 8. Jadi saya harus membuat jadwal yang berbeda. Kemudian kita ke perangkat instansi. Ini adalah settingan untuk perangkat instansi. Perangkat instansi ini bisa ditambahkan sampai berapa banyak, bisa ditambahkan. Kemudian di sini ada letak present, tidak ada data. Kemudian kita lihat vendor.
Tidak ada data, lihat status, belum ada data. Jadi kita belum tahu, ini saya belum tahu fungsinya untuk apa. Dan yang dashboard selanjutnya atau dashboard yang terakhir paling bawah ada kelola anggota. Nah, di sini daftar. Di sini adalah daftar anggota yang sudah ada berkat integrasi antara akun Simpatika. Jadi di masuk ini saya tidak lagi menginput atau semua guru bisa tidak menginput ulang, tapi sudah diintegrasikan di aplikasi masuk dan aplikasi Simpatika. Dan ini adalah status-status anggota yang sudah melakukan verifikasi dan yang belum. Terlihat di sini ada Bu Suningsih sudah terverifikasi, ada Aldian Kurniawan belum, ada Pak Kepala TU belum karena sebenarnya sudah pensiun tapi saya belum mutasikan. Kemudian ada Bu Yeni juga belum verifikasi, ada Yuan, ada Dedi, ini juga Pak Dedi juga sudah pensiun belum saya mutasikan. Ada Haji Dairobi sudah terverifikasi, ada Dwi Hermerista, Fahri Ari, Jenal Jamaluddin sudah, Juleha sudah, Abdul Kohar belum. Ini adalah tampilannya dan semuanya terlihat di sini. Tampilannya semuanya terlihat. Jadi oleh saya atau kepala sekolah itu bisa melihat siapa yang sudah verifikasi dan siapa yang belum verifikasi wajah. Artinya siapa yang sudah mencoba aplikasi ini terlihat dan yang belum mencoba juga terlihat. Ini tampilannya, ada beberapa halaman sampai 6 halaman. Saya akan munculkan halaman demi halaman hanya untuk menyampaikan ini uji coba dan perlu dicoba. Menurut operator Kanwil itu perlu dicoba dan menurut saya pun juga perlu dicoba sebagai operator instansi. Karena kalau nanti sudah diberlakukan, nanti kebingungan, nanti banyak bertanya, sedangkan sudah seharusnya memikirkan hal yang berbeda lagi. Jadi nggak ada salahnya nanya sekarang. Bagaimana caranya, bagaimana installnya, bagaimana cara melakukan pemotretannya. Tanya sekarang, saya persilahkan untuk semua anggota dari instansi MTs Negeri 6 Jakarta. Juga ada teman-teman dari guru honor, masih ada yang belum. Ada juga teman-teman DU Satpam, ada juga yang belum. Halaman 4, kemudian kita ke halaman 5, nanti sampai halaman 6. Dan ini halaman terakhir. Nah, di sini ada akun saya dan akun kepala sekolah. Saya juga sebenarnya bisa masuk dengan akun saya pribadi, bisa masuk juga dengan menggunakan akun kepala sekolah. Di sini juga ada Bitpenmat. Artinya akun ini juga diawasi oleh operator Kanwil. Jadi kita tidak bisa bekerja begitu saja tanpa pengawasan. Nah, di sini ada bidang Penmat, di mana bidang Penmat ini fungsinya sebagai pengawas, pengontrol bagi tiap-tiap instansi. Lihat dari emailnya adalah Kanwil, Bitpenmat Jakarta. Kalau kota, Bitpenmat Jaktim biasanya. Jadi walaupun mungkin saya seorang yang bukan siapa-siapa yang berbicara, tapi saya menyampaikan ini berdasarkan instruksi himbauan dari operator Kanwil, di mana operator tersebut di bawah koordinasi juga oleh Kabid Penmat, kemudian di bawah koordinasi juga dengan KSKK. Jadi semuanya berkoordinasi, bekerja bukan asal, bukan tanpa arah dan tujuan. Jadi kita semuanya dikontrol. Saya pun termasuk bekerja sebagai operator, dikontrol oleh beliau-beliau tersebut. Nah, pada saat saya tidak atau teman-teman guru dan karyawan tidak merespon, pastinya akan ada teguran. Yang pertama ke saya dan juga ke kepala sekolah. Tegurannya, kenapa guru ini bla 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 bla. Misalnya bila ada sebuah permasalahan seperti itu. Oke, kemudian kita berlanjut ke atribut anggota. Ini saya belum berani apa-apain. Ini bisa ditambahkan, tapi saya belum saya tambahkan karena belum ada instruksi dari operator Kanwil. Kemudian di sini grup. Kalau grup saya sudah buat, yaitu grup guru dan juga grup TU, di mana jadwal kegiatannya, jadwal masuknya itu yang tadi saya bilang tidak sama, yaitu guru jam 6.30, TU jam
7.30 atau setengah 8. Ini grup. Kemudian ada jadwal kerja. Nah, di sini masih kosong, masih blank. Entah penginputannya melalui apa, di mana, saya juga belum mengerti karena saya di sini tidak bisa ngapa-ngapain, nggak ada fitur edit, tidak ada fitur tambah, ubah dan lain sebagainya. Di sini nggak ada. Oke, dashboardnya selesai. Dan kesimpulannya, buat semua rekan-rekan baik guru, karyawan yang include di NTS Negeri 6 Jakarta, selama ini adalah masa uji coba, masa sosialisasi, silahkan dicoba berkali-kali. Bila tidak berhasil, itu bisa dilakukan berulang-ulang. Tapi kalau nanti sudah sistemnya dibuat, jadwalnya dibuat, dimana nanti kemungkinannya ada absensi berangkat dan pulang, itu kemungkinannya tidak bisa diulang-ulang. Kalau absen ulang, dia akan kemungkinannya akan terinput di yang absen terakhir. Kalau misalnya Bapak Ibu, teman-teman semua datang jam 6, kemudian absen jam 6.15 atau yang terakhirnya jam 6.31, kemungkinannya akan tercatat adalah di absen yang terakhir di jam 6.31 gitu. Jadi tidak bisa diulang-ulang. Kalau saat ini masih uji coba, terlihat semua berapa kali para guru karyawan mencoba, itu terlihat. Tapi nanti kemungkinannya akan terekam pada yang terakhir. Apabila Bapak Ibu melakukan absensi di jam 7 padahal datangnya jam 6, ya kerugiannya adalah Bapak Ibu sendiri. Jadi akan dihitung keterlambatan. Jadi nanti di simpatikanya akan terhitung terlambat berapa menit. Nah, itu nanti database-nya akan sinkron di akun Simpatika admin, dan saya tidak bisa merubah sebagai admin instansi, sudah tidak bisa merubah karena real time secara online. Oleh karena itu, mari kita coba bareng-bareng, nggak ada salahnya, nggak ada ruginya, dan download. Mungkin tidak terlalu besar. Kalaupun besar, ya karena ini adalah instruksi secara nasional. Simpatika adalah website sertifikasi secara nasional se-Indonesia. Mau nggak mau, aplikasi yang sekiranya tidak dibutuhkan atau tidak urgent, tidak penting, harus segera dikalahkan atau dihapus. Baru install aplikasi masuk ini. Oke, sambil menunggu edaran dari Penmat atau Dirjen KSKK, ya silahkan dicoba-coba, silahkan dipelajari. Mungkin video ini terlalu panjang pastinya, tapi mudah-mudahan yang saya sampaikan semuanya adalah informasi. Apabila Bapak Ibu tidak menonton, tidak menyimak, tidak mendengarkan, saya selaku admin instansi melakukan proses sosialisasi, melakukan proses penyampaian uji coba. Bila Bapak Ibu tidak mencoba, itu adalah hak Anda sendiri. Oke, saya rasa cukup sampai di sini videonya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.